Universitas Karya Dharma, satu-satunya universitas yang baru terbentuk di tahun 2011 pada wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, ternyata mampu menyerap mahasiswa dan mahasiswi baru sebanyak 300 lebih siswa dan siswi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sumber daya pendidikan bagi generasi muda demi mewujudkan cita-cita mereka serta membentuk jati diri mereka melalui dunia pendidikan. The sound of the generations making loud our freedom song. All in all, that the world would know your name. Hey, come on, we're gonna be alright. 'Cause I know my God saved the day, and I know that. Kegiatan Murtikulasi dan Kuliah Umum Perdana Universitas Karya Dharma yang berlangsung di Aula Puskut NTT Jumat 30 September 2011 diawali dengan sambutan Ketua Penyelenggara Kuliah Umum Perdana tersebut. Ketua Panitia Penyelenggara Daud Y. Nasa menjelaskan dengan terbentuknya Universitas Karya Dharma Kabupaten Kupang, Provinsi NTT merupakan salah satu ide dan tekad beberapa penyelenggara yang peduli akan pendidikan di NTT, khususnya Kabupaten Kupang. Dijelaskan pula bahwa Universitas Karya Dharma dalam angkatan pertama tahun 2011 menampung sebanyak 300-an mahasiswa dan mahasiswi yang rata-rata berasal dari wilayah Kabupaten Kupang dengan latar belakang kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan. Mampu menjadi sarjana yang handal. Untuk itu, mahasiswa baru perlu dibekali dengan kemampuan dasar yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan bidang ilmunya maupun aspek psikososial yang menunjang terhadap kinerjanya sebagai seorang mahasiswa. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka salah satu strategi yang akan ditempuh Undharma adalah memberikan matrikulasi pada seluruh mahasiswa baru dengan sejumlah mata kuliah dasar sesuai kelompok ilmu masing-masing. Acara kuliah umum perdana ini juga diawali dengan sambutan dari Rektor Universitas Karya Dharma, Profesor Manoah PhD MED. Dalam sambutannya, Noah menjelaskan momentum ini merupakan peristiwa yang bersejarah, khususnya karena ada dua alasan, yaitu Universitas Karya Dharma ini merupakan satu-satunya universitas yang baru terbentuk di wilayah Kabupaten Kupang, serta momen peresmian pada tanggal 30 September ini diharapkan dapat turut menghapus stigma negatif tanggal 30 September bagi bangsa ini. Tahun Dharma di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena dialah Yesus Kristus itu yang menjadi sumber segala sesuatu yang memungkinkan untuk kami dapat berada di tempat ini yang satu Tuhan yang sangat mulia bagi menciptakan mutu bangsa bagi masa depan Indonesia. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang bersejarah, khususnya karena dua alasan. Pertama, ini adalah universitas pertama di Kabupaten Kupang. Bagi Bapak Ibu tahu bahwa di Kota Kupang ada 24 perguruan tinggi swasta, tetapi di Kota Kupang ada 24 swasta dan ada negeri, tetapi di Kabupaten Kupang tidak ada satu pun perguruan tinggi swasta. Karena itu kehadiran ini suatu yang luar biasa yang patut disyukuri oleh kita sekalian. Karena anak bangsa di Kabupaten Kupang membutuhkan sentuhan di abad globalisasi ini untuk dapat maju. Dan yang berikut kita ingat juga bahwa 30 September adalah suatu tanggal yang sebenarnya kurang menyenangkan bagi kita. Tetapi dengan adanya pembukaan Universitas With all I'm holding inside, with all my hopes and desires, and all the dreams that I've dreamt, with all I'm hoping to be, and all that the world will bring, and all the fears that you felt.
itu, Gubernur NTT Frans Leburaya yang diwakili oleh Asisten 2 Edi Ismail dalam sambutannya menjelaskan pemerintah Provinsi NTT pada prinsipnya sangat mendukung serta menaruh harapan yang besar terhadap eksistensi lembaga pendidikan, apalagi Universitas Karya Dharma merupakan salah satu universitas yang baru terbentuk di wilayah Kabupaten Kupang. Dengan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada pimpinan lembaga ini, sebab dengan kehadiran lembaga pendidikan seperti ini merupakan suatu terobosan baru di bumi Lobamora yang kita cintai ini, khususnya di Kabupaten Kupang. Saya percaya bahwa kegiatan perkuliahan perdana hari ini bukanlah suatu kegiatan yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, sudah sepantasnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam perkembangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, terutama dalam dunia pendidikan tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD NTT Ibrahim Agustinus Medah. Medah mengatakan wilayah Kabupaten Kupang merupakan wilayah pedesaan yang cukup luas. Oleh karena itu, kehadiran sebuah lembaga pendidikan di Kabupaten Kupang merupakan salah satu bentuk kepedulian para pelaku pendidikan dalam mengembangkan dunia pendidikan. Yang berkenan menyatukan kita dalam acara yang berbahagia dan bermartabat ini, yaitu kuliah perdana Universitas Karya Dharma atau panggilan populernya nanti Dharma Kupang. Pembukaan suatu lembaga pendidikan tinggi selalu membawa harapan baru bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya baru-baru ini bertemu dengan pimpinan UNICEF Program Indonesia. Beliau mengatakan kepada saya bahwa NTT itu termasuk angka yang memiliki angka tertinggi untuk anak-anak yang pertumbuhannya paling lambat. Ini berarti sesuatu yang sangat menggembirakan untuk menyedihkan. Bayangkan kalau kita sekarang memiliki anak-anak yang pertumbuhannya memiliki angka yang paling tinggi terbelakang di Indonesia. Mungkin kita belum merasa itu satu hal yang mengajak kita. Tapi kalau kita menganalisanya, artinya untuk generasi yang datang, paling tidak 25 tahun yang datang, orang NTT termasuk orang yang paling terbelakang di Indonesia. Ini bahaya. Nah, oleh karena itu kita harus mengejarnya. Dan untuk mengejarnya, salah satu sektor untuk kita pakai untuk mengejar pendidikan. Selain sektor yang lain.
Usai memberikan sambutan, Ketua DPRD NTT Ibrahim Agustinus Meda kepada wartawan mengatakan selaku DPRD NTT, pihaknya akan terus memberikan perhatian khususnya untuk dunia pendidikan. Ia juga sangat menyayangkan pemerintah Kabupaten Kupang yang tidak hadir dalam kuliah umum perdana tersebut. Dengan adanya dia di Kabupaten Kupang ini, masyarakat Kabupaten Kupang pertama ya, gampang mengaksesnya. Kalau sudah gampang mengaksesnya, sudah pasti mempunyai dampak yang berikut bahwa dia punya biaya untuk mengikuti pendidikan pasti lebih rendah daripada di Kabupaten Kupang segala macam. Dengan demikian dia akan menampilkan kontribusi yang kuat bagi pembangunan sumber daya manusia, tapi sekaligus juga akan menolong pemerintah daerah dalam berbagai pembangunan yang ada di Kabupaten Kupang. Saya kira begitu. Nah, tapi dari pemerintah daerah Kabupaten Kupang sendiri tidak hadir dalam Soal tidak hadir itu mungkin ada masalah yang lain, tapi saya pikir pemerintah Kabupaten Kupang harus respon ini dengan positif, dengan antusias yang tinggi. Dalam Memasuki kuliah umum perdana yang sedianya akan dihadiri oleh Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, namun sangat disayangkan Titu Eki tidak sempat hadir. Waktu yang disediakan untuk membawa materi kuliah umum ini akhirnya dikuasai oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman. Dalam kuliah umum tersebut, Beni memberikan beberapa penjelasan menyangkut profesionalisme pendidikan masyarakat. hoping to be and all that the world will bring, and all the fears it can bear. Say you want all of me, I wouldn't have it any other way. Just say you're ready, say it at me. Whoa, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me, and the world will never take, the world will never take you away. With all I'm hoping to be, with all that the world will bring, and all the fears it can bear. Say you want all of me, I wouldn't. Bicara tentang peranan perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial, itu adalah masalah lama. Masalah yang sudah lama diperbincangkan dan diperdebatkan di banyak kalangan, terutama di kalangan intelektual, di kalangan universitas, juga di kalangan pemerintahan. Meskipun masalah ini sudah lama menjadi masalah yang diperdebatkan di kalangan masyarakat, tetapi masalah ini tetap aktual untuk diangkat kembali, tetap relevan untuk diangkat kembali. Saya katakan masalah ini penting untuk diangkat kembali, untuk diperbincangkan kembali dan untuk diperdebatkan kembali, karena paling tidak ada dua alasan utama. Jadi menurut saya penting sekali ini kita pahami mengapa kita harus mendiskusikan lagi soal yang mungkin kita selama ini menganggapnya bukan masalah, atau kita selama ini menganggapnya ini adalah masalah yang biasa saja, tidak pernah kita gugah, tidak pernah kita gugat, tidak pernah kita permasalahkan, dan tidak pernah kita pertanyakan secara
mendalam. Ada dua alasan yang saya kemukakan, dan menurut saya penting sekali untuk menjadi bahan renungan bagi Universitas Karya Dharma ini. Yang pertama alasannya adalah ada anggapan kehadiran universitas, kehadiran perguruan tinggi dimanapun acap kali tidak memberi kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Kehadiran universitas, kehadiran perguruan tinggi acap kali tidak mampu menjawab dan memberi solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat di satu sisi dibebani untuk bergulat terus-menerus dengan problem-problem kemasyarakatan yang dihadapinya, dan di sisi lain kalangan perguruan tinggi, kalangan universitas ditengarai asik dengan dunianya. Kalangan universitas ditengarai bersikap acuh tak acuh, bersikap tidak peduli, bersikap apatis, bersikap tidak mau ambil bagian dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh akademik. Sehingga acap kali kita mendengar bahwa perguruan tinggi telah menjadi menara gading. Soal yang pertama, dan saya rasa ini adalah jawaban bagi pengelola Universitas Karya Dharma juga. Yang kedua, penilaian sebagian kalangan bahwa universitas atau kalangan perguruan tinggi kita pada saat ini cenderung membangun menara gading dan tidak peduli dengan masalah-masalah kemasyarakatan, membuat kita untuk kembali mempertanyakan apa sebetulnya yang menjadi kontribusi atau sumbangan kalangan universitas dalam memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan. Nah, ini soal yang kedua, mengapa topik ini sangat relevan untuk kita selalu persoalkan, selalu pertanyakan secara mendalam. Kalangan perguruan tinggi digugat, dipertanyakan apakah memang universitas atau perguruan tinggi memiliki misi untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan, atau memang universitas tidak dibikin untuk tujuan-tujuan itu. I don't care what the world throws at me now. I'm gonna be alright. I hear the sound of the generations making loud our freedom song. All in all, that the world would know your name. We're gonna be alright, 'cause I know my God said today, and I know. Usai memberikan kuliah umum, Beni kepada wartawan mengatakan dirinya akan tetap berjuang dan mendukung kegiatan kampus Unidharma, baik secara fisik maupun non-fisik. Di akhir acara kegiatan tersebut, para mahasiswa dan mahasiswi melakukan yel-yel kampus yang dipandu oleh beberapa anggota Menwa.